Shalom, puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya selalu senang ada di tempat ini ya. Gereja dan jemaat yang begitu antusias kalau memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan shalom ibu-ibu yang cantik. Ada begitu banyak ibu-ibu yang pakai baju pink termasuk saya. Ya tapi yang gak pakai baju pink juga gak apa-apa. Bilang kiri kanannya kamu tetap cantik ya. Kecantikan kita tidak tergantung sama baju pink ya saudara ya. Puji Tuhan. Nah hari ini dari pagi, dari kemarin saya coba ngulik gitu ya. Coba cari apa sih yang Tuhan mau ngomong untuk setiap kita gitu ya. Sampai tadi pagi itu Tuhan taruhkan sama saya untuk saya berbicara tentang yang namanya pernikahan. Saudara sekalipun kita bicara tentang pernikahan, ada yang belum menikah atau mungkin ada yang udah single gitu ya. Mungkin suami udah meninggal gitu ya, atau belum menikah karena umurnya masih muda, belum kepengen menikah. Tapi saya percaya setiap kita perlu mengerti yang namanya pernikahan. Amin. Karena di sini dikatakan pernikahan itu idenya Tuhan. Dan kalau idenya Tuhan, saya percaya pernikahan itu punya purpose. Pernikahan itu punya tujuan. Sehingga baik kita yang menikah maupun yang gak menikah, kita perlu mengerti purpose dan tujuan dari pernikahan ini. Amin. Ya, saya menikah baru 32 tahun. Saya percaya di tempat ini ada yang mungkin lebih jauh lebih banyak umur pernikahannya daripada saya. Tapi yang saya mau katakan, kita semua belajar sama-sama dari firman Tuhan. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan. Nah kita lihat ya, pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Dan biarlah di sini dikatakan bahwa kasih Kristus harus menjadi dasar ya. Kasih Kristus adalah dasar dalam kehidupan suami istri. Amin, saudara ya. Saudara bisa lihat di dalam kitab Efesus ya, di dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 26 bahwa suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya yang namanya pernikahan itu sangat sakral loh saudara ya. Yang namanya pernikahan itu sangat kudus. Saya tuh bilang begini, aduh Tuhan kok ya umur-umur segini ya baru ngerti arti dari pernikahan. Coba dari dulu saya mengerti. Tapi saya sekarang kalau saya melihat gereja-gereja hari-hari ini, saya bersyukur saudara. Gereja-gereja sekarang memperlengkapi ya yang namanya konseling pranikah. Jadi anak-anak muda ya, anak-anak kita yang mau menikah itu diperlengkapi dengan konseling pranikah. Saya dulu saudara, anak hamba Tuhan, mami papi wakil gembala, disuruh konseling pranikah gak mauan pergi ke salon. Ya, ke salon luluran lah, inilah itulah. Ternyata saudara yang namanya pernikahan, waktu ngalamin musim kehidupan yang lagi gak enak, waktu ngalamin tantangan saudara ya, gak bisa tuh dihadapi dengan muka yang kenceng, muka yang kinclong, dengan gak bisa. Kita perlu menghadapinya dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Nah kita lihat ya di dalam kitab Filipi. Ya, kitab Filipi di sini dikatakan Filipi 2 ayat 2 sampai 3 katakan saudara, biarlah setiap kita saling melayani di dalam keluarga. Jadi bukan istri aja yang harus melayani suami. Ya Bu Ola ngomongnya sekarang. Mestinya ada bapak-bapak dong. Saya percaya kenapa saya ngomong di antara wanita. Firman Tuhan katakan wanita yang bijak membangun rumahnya. Tetapi wanita yang bodoh menghancurkan dengan tangannya sendiri. Gak apa-apa. Mulai dari kita. Nanti kita ngobrol sama suami kita. Kita kasih pengertian. Aduh Bu Ola suami saya rambutnya udah ubanan. Kalau dibilangin kalau bahasa orang sebelah auban, tahu auban? Kepala batu. Gak bisa dibilangin gak apa-apa saudara ya. Tetap ngomongin saudara. Dan ingat kita masih punya anak-anak yang nantinya akan jadi suami orang. Saya tuh kalau merenungkan saudara ya hari-hari ini. Saya melihat ada begitu banyak perceraian. Ada begitu banyak pertengkaran. Gak cerai sih, cuma pisah kamar, pisah tempat tidur. Banyak saudara, gak ketahuan aja saudara ya. Tapi banyak saudara ya. Saya baru perhatikan saudara ya. Ini iblis tuh benar-benar loh. Padahal yang namanya pernikahan tuh Tuhan bangun untuk menjadi kekuatan loh. Buat anak-anak
anak Tuhan, saudara ya. Itu kalau bahkan saya pernah cerita sama Bu Elsa. Tahu nggak Bu, kenapa? Karena hari-hari ini itu yang namanya laki-laki semua jadi bayi loh. Gak mau kan nikah sama bayi ya, capek ya saudara ya. Maunya dilayanin, maunya diladenin gitu kan. Sehingga karena dia berasanya punya istri untuk dilayanin, untuk diladenin. Kalau istrinya kurang melayani, dia cari keluar yang lebih bisa lagi melayani. Ya kan? Atau mungkin istrinya kurang di rumah, dia nambah lagi di luar yang bisa melayani. Saya percaya biarlah hari-hari ini suami kita mesti jadi imam. Amin. Anak-anak laki-laki kita mesti jadi imam. Amin saudara. Nah oleh karena itu kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk mengerti hal ini. Saya percaya kalau yang namanya pernikahan itu adalah purpose-nya Tuhan. Bahwa Tuhan punya purpose, bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan saudara. Sebagaimana kita contohlah kayak Bu Elsa punya mobil Innova ya. Innova yang hybrid ya Bu ya, hybrid. Ya kan Innovanya itu sendiri kan gak ngerti dia itu dijadikan untuk apa gitu kan. Gimana caranya untuk bisa ngerti? Ya Bu Elsa harus lihat buku panduannya. Atau kalau ada yang rusak, ada yang gak beres, Bu Elsa harus bawa ke bengkel Toyota. Ini gak lagi promosi Toyota ya saudara ya. Harus bawa ke bengkel Toyotanya. Kenapa? Karena mereka yang ngerti. Karena mereka yang menciptakan, mereka yang menjadikan mobil Innova itu. Saudara ya, nah sama dengan pernikahan kita. Karena pernikahan kita itu adalah idenya Tuhan. Pernikahan kita itu adalah karyanya Tuhan. Kalau ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan di dalam pernikahan kita harus bawa kepada Tuhan gitu ya. Jangan bawa masalah orang. Saudara ya, saya ingat zaman saya muda. Waktu suami belum bertobat gitu ya. Kalau salah cerita sama orang saudara bilang begini. Laki lu keluar malam terus jajan-jajan perempuan lu juga bisa. Yang penting ada duit gitu kan. Oh suami lu keluar begini-begini lu juga bisa gitu kan ya saudara ya. Jadi salah nasihat gitu saudara ya. Bahkan ada yang bilang balas. Laki-laki bisa, kita perempuan juga bisa. Tapi firman Tuhan katakan wanita yang bijak membangun rumahnya. Tetapi wanita yang bodoh menghancurkan dengan tangannya sendiri. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus 5 ayat 32 dan sampai 33, saudara. Di situ dikatakan great treasure. Artinya treasure tuh bicara harta karun. Bicara harta terpendam. Ya saudara ya, di sini dikatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, bagaimana juga bagi kami masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dan yang lebih luar biasa lagi di sini dikatakan great treasure, rahasia besar. Jadi mau kita menikah baru 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Boleh gak bilang kiri kanannya? Tetap harus belajar. Ya kan? Kenapa harus belajar saudara? Karena suami kita berubah, kita berubah. Iya kan? Bukan suami kita aja yang berubah. Kita juga berubah. Terus belajar saudara ya. Kenapa saudara? Karena saya percaya rumah tangga kita, hubungan suami istri itu menjadi targetnya iblis. Kenapa demikian? Kalau kita baca tadi dikatakan bahwa pernikahan adalah idenya Tuhan. Bahwa pernikahan hubungan suami istri itu mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Saya percaya iblis tidak bisa menyerang Tuhan. Tetapi apa yang dia serang? Dia serang apa yang merepresentasikan Tuhan. Dia serang hubungan suami istri. Dia serang keluarga-keluarga. Bahkan saya sempat cerita sama Mam Elsa. Saya bilang, kok saya nih kok ada greget ilahi ya. Greget ilahinya tuh gini. Harusnya gereja Tuhan tuh menjadi senjata Tuhan loh. Buat suatu kota, buat suatu bangsa. Harusnya gereja tuh ngutuk
mengutus orang-orang untuk menangkan jiwa. Yang ada gereja jadi bengkel. Ya gak? Jadi bengkel, yang ini berantem sama yang ini, suami istri berantem, mertua menantu berantem, sama ipar berantem, adik kakak berantem, muter-muter di situ aja nggak beres-beres. Iya kan, saudara ya, nggak pernah bisa, boro-boro menangin jiwa gitu ya, gua aja masih puyeng di dalam sini, gitu kan saudara. Nah saudara, itu yang iblis buat. Tapi saya percaya waktu setiap kita, secara khusus wanita di tempat ini saudara, kita mengerti purpose of marriage, tujuan dari pernikahan kita saudara. Saya percaya waktu ada satu orang yang mengerti, waktu ada satu orang yang mengenal kebenaran, dan satu orang itu berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya rumah tangga pasti akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, firman Tuhan katakan di sini Amsal 24 ayat 3 sampai 4 bilang begini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, artinya yang namanya menikah, yang tadi saya katakan terus belajar, terus membangun rumah tangga kita. Dan bahkan saya mau katakan saudara, yang namanya hubungan di dalam rumah tangga itu sangat penting. Bilang kiri kanannya sangat penting. Ya, saudara, sangat penting bahkan di dalam kehidupan manusia, saudara ya. Yang namanya hubungan, fellowship itu sangat penting. Bahkan saya mau katakan, saya ada tulis di sini, itu menjadi ukuran di dalam kehidupan. Itu menjadi ukuran di dalam kualitas hidup seseorang. Seseorang yang punya hubungan baik dengan pasangan hidupnya, dengan keluarganya, kualitas hidupnya itu beda. Cara dia ngomong, cara dia mengambil keputusan gitu ya. Itu pasti beda. Saya percaya saudara, semakin sehat hubungan kita, semakin tinggi kualitas kehidupan kita. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, Tuhan mau kita punya hubungan yang baik. Kita menghargai hubungan dengan baik sehingga kita bisa menikmati yang Tuhan katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tadi dengan hikmat. Kita perlu belajar juga, perlu tahu. Ini saya ketawa loh waktu ngerti ini. Kan kalau pria-pria kan kalau ngomong sama istrinya kan gini ya, saya pikir gitu kan, udah tahu kan. Kalau perempuan ngomongnya gimana? Saya rasa. Ibu-ibu, kalau ngomong saya nih pernah ngalamin ya, waktu zaman dulu baru menikah, Valentine. Wah pagi hari saya beliin suami saya kartu, breakfast saya siapin. Saya siapin, dia cuma lihat thank you ya, happy Valentine. Ya. Siang saya kirim lagi kartu, sama makan siang ke kantornya. Saya tungguin SMS-nya. Zaman itu masih SMS. Gak datang-datang, akhirnya saya telepon, udah terima belum? Ola kirimin kartu sama ada makanan. Oh iya, udah, thank you. Oke. Malam hari dia pulang ke rumah, saya siapin lagi saudara. Coklat sama makanan kesukaan dia sama kartu. Waktu itu saya tungguin ekspresinya dia. Dia bilang begini, saya pikir saya mau dipuji saudara. Dia bilang begini, habis berapa duit lu beli begini-beginian? Saudara, lihat gak? Manusia tuh, perempuan tuh apa-apa pakai perasaan. Ya kan? Makanya lihat deh kalau WA-an. Sis, darling, I love you. Ya sayang, gitu kan ya. Kalau enggak ntar kita kirim apa gitu kan ya. Itu bahasa cintanya wanita saudara. Tapi kalau laki-laki nggak bisa begitu saudara. Ya kan? Kalau kita kan dikasih kembang seneng gitu. Coba kalau bapak-bapak mengapresiasikan kepada temennya gitu ya. Say thank you, kirimin coklat apa kembang gitu ya. Stephen mungkin sama Pak Okan gitu kan. Pasti Pak Okan gini, kenapa lu Pen?
bahasanya beda saudara. Ya kan? Tapi kalau cowok-cowok tuh bisa yang, bro thank you ya. Duh, gue menghargai banget sih apa yang lu buat sama gue. Thank you ya. Cukup, laki-laki mah cukup begitu. Kalau perempuan gak cukup saudara. Perlu apa? Perlu diapresiasi, perlu ini. Ya memang beda saudara. Nah yang saya mau katakan kita perlu belajar akan hal itu saudara. Ya, saya suka, kadang-kadang saya suka puji suami saya. Tapi kalau saya keseringan puji saudara, suami saya pasti ngomong ini, lu kenapa sih? Gitu. Pasti ditanya gitu ya. Karena buat laki-laki dia gak butuh pujian. Yang dia butuh waktu dia bangun pagi, kopi, telur rebus udah tersedia. Amin saudara. Beda dengan perempuan saudara. Perempuan maunya begitu melek mata. Saudara, suami bilang, aduh sayang cantik, kamu cantik banget. Oh senang. Walaupun kita tahu suami kita kadang bohong. Betul saudara. Oleh karena itu saya mau katakan saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Di dalam kita membangun hubungan kita. Di dalam kita membangun keluarga kita. Nah sekali lagi saya katakan pernikahan atau keluarga adalah idenya Allah. Tuhan yang merancangkannya. Nah ini saya mau masuk di sini saudara ya. Kejadian 2 ayat 18 firman Tuhan jelas katakan. Waktu Allah menjadikan manusia, waktu Allah menjadikan Adam, dia katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka dijadikannya seorang yang lain yaitu penolong baginya saudara. Artinya saudara, pernikahan, hubungan suami istri itu dijadikan untuk kehidupan manusia itu untuk menjadi lebih baik. Amin. Untuk menjadi lebih baik. Saya ingat podcast saya dengan TSW di tempat ini ya, itu banyak komen yang japri ke saya gitu ya. Lucu saudara ya, itu banyak orang yang masa sih menikah itu bukan untuk bahagia. Saya bilang wah kalau kita katakan kita menikah untuk bahagia, wah kita salah banget, pasti kecewa saudara. Kenapa saudara? Yang Tuhan mau adalah dua pribadi yang baik. Dua pribadi yang utuh masuk di dalam pernikahan untuk satu tujuan yang luar biasa. Untuk satu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau enggak saudara, yang namanya suami istri pasti akan saling menuntut. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik saudara. Tuhan menjadikan laki-laki, Tuhan menjadikan perempuan itu baik saudara ya. Semuanya dia katakan dia jadikan amat sangat baik. Dia jadikan semuanya sempurna. Dari awal penciptaan Tuhan tahu di dalam persekutuan, di dalam fellowship, di dalam punya hubungan saudara, manusia itu akan menjadi lebih baik. Saudara, saya mau katakan bukan berarti Adam itu kesepian. Bukan berarti Adam tuh waktu sendirian tuh dia gak bisa buat apa-apa. Enggak kok, dia bergaul dengan Tuhan. Dia mungkin pujian penyembahan, berdoa sama Tuhan saudara. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan mau katakan dia bukan cuma butuh Tuhan. Dia juga butuh manusia lain untuk mendampingi dia, untuk melewati setiap musim kehidupan di dalam kehidupannya. Jadi di sini saya berdoa biar ibu-ibu di tempat ini jangan kalau apa tadi si Lingling, sarangi Tuhan Yesus gitu ya. Tapi bentar ketemu suami judes. Bilang kiri kanannya bertobat loh. Ya. Kalau nyanyi sama Tuhan tuh meremelek gitu ya. Tapi kalau pulang ke rumah suami minta yang kopi dong, bikin sendiri emang gak bisa gitu ya saudara ya. Kita harus bertobat ya saudara ya. Artinya saudara, saya percaya melalui hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dicerminkan melalui hubungan kita dengan sesama, melalui hubungan kita dengan Tuhan saudara. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan menjadikan manusia itu enggak seorang diri aja, tapi dia berikan penolong, dia berikan pendamping. Kenapa saudara? Karena saya percaya saudara, yang namanya pernikahan itu punya purpose.
punya tujuan. Tuhan menjadikan wanita itu penolong yang sepadan di dalam kehidupan laki-laki, saudara ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dikatakan Tuhan memberkati pernikahan itu. Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan. Nah ini tujuannya. Tuhan mau supaya apa? Mereka bertambah banyak. Mereka punya keturunan. Dan mereka apa saudara? Berkuasa dan take dominion. Jadi tujuan dari pernikahan tuh punya maksud ilahi. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan itu berkuasa di bumi. Amin saudara, Tuhan mau supaya dari pernikahan kita melahirkan keturunan ilahi. Bahkan saya diberkati banget saudara sama perkataan anak saya. Dia bilang begini, "Mah, nikah tuh bukan legal seks. Nikah tuh bukan seks halal," gitu kata anak saya. Nikah itu bicara siap punya keturunan ilahi. Amin saudara, siap untuk melahirkan keturunan ilahi yang akan menaklukkan bumi saudara. Dan saya percaya saudara, rancangan Allah atas pernikahan itu untuk membawa kebahagiaan yang lebih lagi dan bukan penderitaan. Dan bahkan lebih lagi saudara, saya mau katakan rancangan Allah atas sebuah pernikahan supaya apa? Firman Tuhan katakan orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, keturunannya perkasa di bumi. Amin, yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tujuannya adalah supaya kita punya keturunan ilahi saudara. Ya, saya percaya saudara lewat dua orang yang Tuhan jadikan luar biasa, dua orang yang utuh yang Tuhan jadikan luar biasa saudara. Waktu itu jadi satu, itu jadi kekuatan yang besar, jadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan Matius 19 ayat 6 firman Tuhan katakan apa saudara? Mereka bukan lagi dua, tapi mereka satu. Dan firman Tuhan bilang Pengkhotbah 4 ayat 12 bilang begini, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya waktu suami istri sepakat. Bukan berarti suami istri sama saudara ya, lakinya pelit bininya pelit gitu. Bukan saudara ya. Yang namanya suami istri itu sepadan. Apa yang gak ada sama istrinya itu ada sama suaminya gitu ya. Pasangan yang sepadan seperti sepatu gitu ya. Kanan dan kiri saudara ya. Di sini dikatakan itu akan jadi pasangan yang kuat. Waktu suami istri sepakat. Saya sering katakan saudara, sepakatnya sama apa sih? Sepakatnya sama firman. Gak usah berantemin pakai firman saudara. Kamu harus mengasihi istri. Terus suami bilang kamu harus tunduk sama suami. Gak usah. Kita sepakat aja sama apa kata firman. Dan lakukan apa yang menjadi bagian kita saudara ya. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi saudara. Saya mau katakan yang namanya pernikahan itu dua jadi satu. Sebagaimana firman Tuhan katakan saudara, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Wow, waktu saya renungkan ini saudara, ini satu statement yang luar biasa loh. Artinya saudara, yang namanya pernikahan suami istri saudara, hubungan mereka itu di atas segala-galanya. Makanya kita perlu menghargai hubungan. Suami istri menghargai hubungan kita itu lebih daripada segalanya. Kalau mungkin suami kita pernah salah ngomong, suami kita pernah ngomong yang gak enak saudara. Saya belajar untuk menghargai hubungan kami di atas sakit hati saya. Menghargai hubungan kami di atas kesel-keselnya saya. Di atas gedek-gedeknya saya. Saudara ya, kenapa saudara? Karena buat saya saudara, yang namanya suami istri, hubungan suami istri itu di atas yang lain-lainnya. Orang firman Tuhan katakan kok laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi satu dengan istri. Saya lupa saya pernah ceritakan gak di tempat ini. Salah satu anak Bible study saya. Jadi mertuanya bilang ini suami kamu nih diguna-guna sama cewek itu katanya ya saudara ya.
Lalu ibunya bilang begini, ayo kita pergi, kita harus lawan guna-guna dengan dukun yang lebih kuat. Gitu kata mertuanya. Padahal mertuanya Kristen loh saudara ya. Nah saudara, teman saya bilang gini, aduh gak mau Mi, gak mau. Ayolah kamu ikut, ini mami percaya pasti suamimu diguna-guna gitu katanya. Saudara, ini anak Bible study ini bilang ini, enggak Ami saya enggak mau ikut, saya mau percaya Tuhan Yesus aja. Ya udah, kalau kamu enggak mau ikut biar mami aja gitu katanya. Jadi maminya pergi ke dukun saudara. Saya ingat dukunnya itu katanya ada di Malaka, katanya di Malaysia. Ya dukunnya jago. Waktu maminya sampai di situ saudara, dukunnya bilang gini, sorry bu, enggak bisa ibu, harus istrinya yang datang ke sini. Tangkap pesan profetiknya. Karena laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Artinya hubungan suami istri itu kuat banget. Dua jadi satu. Ibu-ibu bilang kiri kanannya, jangan berhenti doakan suamimu. Jangan nitip doa mah, doain ya suami ya mah udah nyebelin banget, gue udah sebel banget sama suami gue. Ya, tapi ibu-ibu ayo doain suamimu. Ya kenapa? Karena doamu itu berkuasa. Itu kita mungkin gak lihat tapi alam roh sana bisa melihat loh saudara. Gak bisa katanya. Ya mesti istrinya yang datang ke sini saudara. Nah saya percaya kalau ada orang-orang yang berkata kepada saya, Bu lalu bagaimana dengan hubungan keluarga yang udah rusak. Suami istri yang cerai. Ya ini saya produk keluarga yang gagal gitu ya. Banyak orang pakai alasan itu ya. Tapi saya ketemu kok banyak juga orang-orang produk keluarga yang gagal. Tapi kehidupannya baik-baik saja. Boleh gak bilang kiri kanannya, hidup itu pilihan. Amin. Hidup itu pilihan saudara. Nah firman Tuhan katakan di dalam Titus 2 nih ayat 4. Di sini dikatakan bahwa kasih itu adalah sesuatu yang dapat diajarkan dan sesuatu yang dapat dipelajari. Saya tuh bersyukur loh dari kemarin mami meninggal gitu ya. Saya nggak nyangka itu keluar dari, saya cuma punya satu ipar perempuan ya. Itu dari mulutnya itu selalu kesaksian. Dia bilang, Tuti ingat diajarin mami Kak Ola. 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 Wow, buat saya tuh gini. Wow, ternyata kasih itu dapat diajarkan. Dan kasih itu dapat dipelajari saudara. Lewat kesaksiannya bagaimana dia bertahan hidup sama adik saya. Bagaimana dia bisa melewati badai bersama dengan adik saya. Saudara lewat kesaksian dia berkata, Tuti ingat apa yang mami katakan Kak Ola. Wow artinya ibu-ibu ya ini mulut daripada pakai buat ngomongin orang. Daripada pakai untuk ngomongin siapa saudara. Ayo ajarkan. Ajarkan firman. Ajarkan kebenaran firman. Mungkin gak kepada menantumu. Saudara mungkin kau bisa ajarkan kepada yang lain. Saya ketawa mami saya gak ajarin sama anaknya loh. Dia ngobrol sama mantunya yang perempuan. Kuat, bertahan, andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan manusia. Ternyata itu berbekas di dalam kehidupan adik ipar saya. Jadi saya mau katakan bahwa kasih itu dapat diajarkan. Saya pernah ketemu satu orang teman saudara ya. Waktu itu dia telepon saya gitu ya. Lalu dia tanya sama saya, "La, bisa ngomong gak? Bentar ya, lagi temenin Iwan nih." Saya bilang gitu ya. Saya lagi guntingin kukunya, bantuin segala macam gitu ya. Gak lama dia telepon lagi. Dia tanya, "Memang lu guntingin kukunya Iwan?" "Iya emang kenapa?" Saya bilang gitu. Disuruh? Enggak, mau aja. Gitu. Siapa yang ngajarin lah? Ya gue suka lihat sih, mami suka guntingin kukunya papi, saya bilang gitu. Ya udah, saya guntingin. Oh itu enggak apa-apa ya? Emang kenapa ya? Saya bilang gitu ya. Lalu dia bilang begini, mami gue enggak pernah lu ajarin gue untuk melakukan seperti itu sama suami gue katanya. Yang alhasil saudara, suaminya senang pergi ke tukang mani-pedi. Ya, dan sama yang lain saudara. Saya sedih sekali saudara. Singkat cerita ya akhirnya pernikahannya ya pisah saudara ya. Yang saya mau katakan ibu-ibu
kita tuh punya kuasa, punya kemampuan untuk mengajarkan kasih Allah kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, kepada orang-orang yang lebih muda di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya percaya melalui firman Tuhan dan kasih Kristus, kita bisa mengusahakan kesejahteraan pernikahan kita, hubungan kita bisa mengubah situasi di dalam hubungan dan pernikahan kita. Saudara, saya percaya Tuhan sudah memberkati kita. Teruslah untuk setiap kita belajar. Karena saya percaya, saudara, saya punya prinsip ini, saudara. Ibu-ibu pasti udah pernah dengar kesaksian saya. Saya selalu bilang sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, masa sih kalau aku sebagai seorang istri yang setia, yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan gak bela. Saya percaya Tuhan pasti selalu membela firman-Nya. Bagian kita adalah lakukan aja firman-Nya. Kalau ada sesuatu yang gak bisa kita handle, serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Dia Tuhan yang tidak tinggal diam. Dia Tuhan yang selalu mau menolong kita. Dia Tuhan yang selalu mau menolong rumah tangga kita. Amin, saudara. Nah ini saudara, saya dapat ini sebagai quotes penutup. Dibilang begini, separately you're both powerful individuals. Sendiri-sendiri kita ini udah dijadikan Tuhan luar biasa. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang dijadikan dengan purpose-nya Tuhan. Tapi bersama-sama sebagai pasangan, kita adalah keluarga pasangan yang unstoppable. Atau dengan kata lain, tidak ada yang mustahil bagi suami istri yang bergandengan tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Janji Tuhan, mereka akan punya keturunan yang perkasa di bumi. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin. Tetapi anak cucunya perkasa di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri.